Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin di channel Teras Lagu. Sesuai dengan gambar ataupun background ataupun PowerPoint ya yang sudah saya tampilkan ini, kita akan membahas bagaimana cara mengedit sebuah identitas peserta didik ketika satuan pendidikan, lembaga pendidikan sudah menginput peserta didik di tahun ajaran baru ataupun peserta didik hasil mutasi, hasil tarik online seringkali ditemukan tidak cocok atau tidak sesuai dengan data dokumen yang ada. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Dan bagaimana solusinya ketika ada data yang tidak sesuai dengan dokumen yang dipegang oleh Bapak dan Ibu? Untuk itu, jangan kemana-mana dulu, dukung dulu channel Teras Lagu ini dengan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya, dan silahkan bagikan video ini kalau memang bermanfaat untuk rekan-rekan operator dimanapun berada. Baik, di sini sudah saya tampilkan, ini adalah data residu peserta didik, dan untuk Bapak dan Ibu ketika ingin memperbaiki identitas peserta didik ataupun siswa, silakan sediakan terlebih dahulu dokumen akte lahir. Ini untuk tingkat PAUD ataupun untuk tingkat SD. Karena untuk tingkat SMP, SMA itu seringkali dokumentasinya banyak, dari akte lahir, ada ijazah, ada KTP, ada KK. Nah, di situ. Tapi kalau untuk jenjang SD ataupun PAUD, kita hanya membutuhkan dokumentasi ada 3. Yang pertama akte lahir anak, dan yang kedua ada KTP orang tua, dan yang ketiga kartu keluarga. Kita cocokkan data tersebut, kalau memang ada kesalahan lalu kita akan memperbaikinya. Silahkan Bapak dan Ibu tinggal mengklik di bagian identitas ya, lalu dia akan tampil seperti ini ya. Oke, kita klik dulu. Nah, ini. Kalau sudah masuk, silahkan Bapak dan Ibu klik tanda panah kecil ini ke bawah, pilih siswa yang akan dipilih. Dan untuk tampilan yang bawah ini adalah merupakan data hasil perbaikan. Kita lanjut lagi. Nah, kalau sudah diklik tanda panah kecil, dia akan muncul. Silahkan masukkan nama peserta didik yang akan diperbaiki lebih cepat daripada kita mencari di scroll ke bawah, karena akan banyak. Tapi kalau kita cari namanya, dia akan langsung muncul. Kalau sudah, kita lanjut lagi di sini. Silakan untuk Bapak dan Ibu untuk memperbaiki data peserta didik ini, ada nama siswa, ada nama ibu kandung, jenis kelamin, kewarganegaraan, kabupaten atau kota, kecamatan, dan yang terbaru di sini ada desa atau kelurahan. Kalau desa, kelurahan di sini secara otomatis, kalau untuk kolom yang di sini kosong, dia akan langsung terisi. Nah, untuk memperbaiki patokannya tetap untuk operator SD ataupun PAUD, silakan gunakan akte lahir, KTP orang tua, dan kakak. KTP orang tua ini adalah ibu ya, kita mencocokkan. Seumpamanya ini ya, ini Ibu Rosi Rosmayati, ketika saya ingin memperbaiki nama Rosinya diganti dengan Y, ternyata dia invalid. Pasti di sini ada kesalahan dalam penulisan di kakaknya. Kalau KTP-nya ini bisa jadi Rosi Rosmayati, tapi kalau kakak I-nya diganti dengan Y, sehingga untuk kelanjutannya saya tidak bisa memperbaiki. Nah, kalau sudah diperbaiki seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal klik validasi, nanti dia akan muncul seperti ini kalau ada kesalahan atau ketidakcocokan data tersebut. Jadi solusinya, kalau muncul data yang bawah di sini warna merah tulisannya putih, data tidak sesuai dengan data kependudukan, nama ibu kandung tidak sesuai, atau kewarganegaraan belum terisi, silakan masukkan NIK data identitas sesuai dengan dokumen kependudukan. Artinya silakan dicek kembali, kalau memang datanya tidak sesuai, berarti Bapak dan Ibu cocokkan terlebih dahulu nama ibu kandungnya di akte lahir anak.
lalu dicocokkan kembali dengan KTP, yang terakhir dicocokkan dengan kartu keluarga. Silahkan dicek mana yang salah. Kita ambilnya nama orang tua yang benar di dalam penulisan akte lahir ya. Akte lahir, karena perubahan akte lahir ini kalau nama ibu kandung ingin diganti seumpamanya dari kakak ke kartu akte lahir, itu biayanya lebih mahal ketimbang kita memperbaiki akte atau kartu keluarga ya, karena biayanya lebih murah. Tapi setiap kabupaten atau kota di Dukcapil itu berbeda-beda untuk perbaikan akte lahir. Tapi kalau simpelnya itu merujuknya ke akte lahir ya. Akte lahir silakan KTP atau kartu keluarganya dicetak dengan yang baru, nama ibu kandungnya diperbaiki kalau memang tidak sesuai. Kalau sudah dicetak dengan kakak yang baru, KTP yang baru, silakan nik kartu keluarganya di online kan agar server Perpal PD menerima perubahan. Ya, itu. Bagaimana untuk tingkat SMP atau SMA? Ini untuk tingkat SMP ataupun SMA, banyak sekali dokumentasi yang perlu disiapkan. Itu harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan orang tua. Kalau memang ada nama orang tua tidak sesuai atau nama siswanya tidak sesuai, baik di ijazah, di KTP, di KK, gitu ya. Itu tinggal dipilih yang mana nama orang tua atau nama siswanya yang ingin diperbaiki sesuai data yang valid. Dan nanti kalau sudah real ataupun sudah setuju dengan orang tua, silakan diperbaiki terlebih dahulu melalui dinas kependudukan setempat. Karena untuk tingkat SMP, SMA, SMA ini dan SMK ini datanya banyak, terutama patokannya ada yang ngambil dari jasa, ada yang ngambil dari akte lahir, ada yang ngambil dari kakak ataupun KTP orang tua, seorang ibu ya. Itu silakan dicek terlebih dahulu kalau memang ada kesalahannya. Kalau memang ada kesalahan, tinggal koordinasi terlebih dahulu dengan orang tua, data yang mana yang ingin jadi patokan untuk merubah datanya. Nah, itu ya buat Bapak dan Ibu, jangan panik ketika ada data seperti ini, warna merah ini sebetulnya itu hanya memperbaiki nama ibu kandung dengan mencetak kakak yang baru, lalu nik kakaknya itu di-online-kan di Dukcapil. Dan tunggu beberapa hari Perpal PD akan bisa diperbaiki, karena ini sudah saya pernah lakukan beberapa data yang seperti ini. Nah, ini mungkin ya informasinya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami dan bisa paham alur seperti ini. Sekarang untuk pendataan siswa, makin hari semakin banyak invalidnya. Untuk itu kita cocokkan terlebih dahulu datanya dengan data yang ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.